Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini sebagai konten selingan kita tidak membahas soal mu'allaf dulu. Kali ini kita akan mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang terjadi pada kasus Gus Miftah yang diduga mengolok-olok penjual es teh pada saat berceramah. Nah, teman-teman Tren Quran, kali ini kita tidak akan mengatakan siapa yang salah, bagaimana kesalahannya, tapi kita akan mengambil pelajaran dari salah satu ayat dan juga tafsir dari Ibnu Abbas terkait salah satu ayat dari Al-Quran. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran, jadi baru-baru ini viral video di mana pada saat Gus Miftah didatangi seorang penjual es teh, lalu kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang menurut sebagian besar orang itu tidak sopan. Dan alhamdulillahnya karena Gus Miftah sudah datang ke kediaman penjual es teh tersebut dan meminta maaf. Sebenarnya ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Perlu kita menilai secara objektif dulu. Kalau teman-teman lihat beberapa ceramah dari Gus Miftah, beliau itu memang punya kebiasaan, jadi pada saat berceramah itu sengaja melariskan atau memborong dagangan dari pedagang-pedagang yang ada di sekitar tempat dia ceramah. Jadi itu sudah lumrah dan sudah diketahui banyak orang. Nah, karena menurut hemat saya bahwa ketika penjual es teh itu datang menawarkan dagangannya dan sengaja untuk dilihat oleh Gus Miftah, sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya itu bisa kita katakan adalah apa yang sudah diperbuat oleh Gus Miftah sebelumnya. Jadi karena orang menganggap kalau Gus Miftah itu baik, jadi dia biasa melariskan dagangan orang-orang yang datang ke tempat ceramahnya, sehingga penjual es teh yang datang waktu itu bisa kita duga bahwa dia berpikiran sama dengan orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Gus Miftah sebelumnya. Jadi kita objektif menilai masalah ini. Hanya saja ada pelajaran penting yang perlu kita bahas di video singkat kali ini. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapa. Yang jelas ada hikmah yang bisa kita tarik dari peristiwa ini. Untuk itu mari kita coba melihat dan membaca surah Al-Baqarah ayat 274. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi teman-teman, pada ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya malam dan siang, sirran wa alaniyah, secara rahasia dan secara terang-terangan, walahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi teman-teman, ayat ini mengajarkan bahwa ya namanya sedekah itu bisa dilakukan terang-terangan, bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik siang maupun malam. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita dituntut atau diberikan pilihan bahwa lakukanlah sedekah itu. Kalau di akhir ayatnya ya, kita menjadikan itu sebagai tadabbur, ini bukan tafsir, bahwa orang yang bersedekah itu sebaiknya tidak ada rasa khawatir pada saat dia bersedekah, tapi dia merasa gembira. Nah, di sini dalam kasus Gus Miftah ini, beliau kita anggap baik karena berusaha melariskan dagangan orang-orang yang ada di sekitar tempat dia berceramah, tapi secara tidak langsung itu sebenarnya membangun mental buruk bagi pedagang itu sendiri. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa ketika ia datang ke tempat di mana Gus Miftah berceramah, maka ada peluang dia bisa berdagang dengan mudah. Artinya dia bisa dibantu oleh Gus Miftah. Nah, dari situlah yang mungkin
bapak-bapak yang datang pada waktu itu berpikir sama, sehingga ini yang kita katakan bahwa ya namanya sedekah itu memang diberikan pilihan, bisa terang-terangan, bisa secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam kasus ini karena Gus Miftah melakukannya secara terang-terangan, jadi sebenarnya secara tidak langsung itu membangun mental buruk bagi pedagang-pedagang yang ada di tempat dia berjualan, karena mereka berpikir kalau si A dibantu, kenapa saya tidak? Sehingga kalau kita lihat video yang viral itu, bapak-bapak itu memang sengaja menampakkan dirinya untuk dilihat oleh Gus Miftah, untuk bisa jadi dengan niat untuk dibantu oleh Gus Miftah. Nah, inilah yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini dan dari ayat ini, bahwa kalau kamu bisa bersedekah secara terang-terangan, lakukan itu sepanjang itu tidak menimbulkan efek negatif. Sebagai seorang public figure, apa salahnya kalau misalnya memang dia mau melariskan, mungkin dia bisa meminta kepada orang terdekatnya untuk membantu pedagang yang ada di sana tanpa harus memperlihatkan. Karena kalau dia memperlihatkan pada saat itu, maka itu akan dianggap bagi orang lain yang mungkin bisa jadi di daerah lain ketika dia melakukan ceramah, itu dianggap bahwa sesuatu yang lumrah dibantu oleh Gus Miftah. Sedangkan kita sebagai manusia itu tidak bisa menjamin bahwa pada setiap saat kita bisa berkecukupan, setiap saat kita punya mood yang bagus. Nah, bisa jadi kalau Gus Miftah pada saat itu merasa bosan, sehingga keluarlah kata-kata kasar pada waktu itu, bisa saja terjadi. Artinya apa? Dalam kasus ini kita sebaiknya bisa melihat di mana kita harus bersedekah secara terang-terangan dan di mana kita harus bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, terkait soal ketika Gus Miftah mengeluarkan kata-kata kasar pada waktu itu, yang dianggap kasar oleh banyak orang pada waktu itu, yang tidak etis adalah karena mimik atau gaya dia berbicara dan menertawai orang tersebut. Terlebih lagi beberapa orang yang di sampingnya juga ikut tertawa. Dan kalau teman-teman perhatikan raut wajah bapak si penjual es teh tersebut, itu terlihat kesal pada saat itu. Nah, ini ada satu pelajaran dari surah Al-Kahfi yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas sendiri. Jadi redaksi ayatnya adalah, Ya wailana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak juga yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Surah Al-Kahfi ayat 49. Dalam sebuah keterangannya, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa kata kecil yang dimaksud di sini adalah senyum yang dilemparkan oleh seorang kepada orang yang beriman, sedangkan kata kabiratan atau besar di sini adalah tertawa terbahak-bahak dengan mengejek orang lain. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa setiap orang, terutama bagi public figure yang dikenal banyak orang, maka selalu berhati-hati menjaga sikap dan ucapannya. Buat teman-teman yang mungkin berpikir untuk viral seperti Gus Miftah, maka perhatikan bahwa setiap kejadian itu ada tanggung jawabnya, terutama ketika itu bisa berdampak negatif yang mengajarkan pada seseorang, yang mengajarkan pada orang lain hal-hal yang buruk, maka itu tentu akan ada hisapnya nanti. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan soal ini, silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.